Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Wijaya Stuti Ngobras, ngobrol santai berfaedah di episode ke-43. Jadi aku ulang lagi ya siarannya karena tadi Mother Hope Indonesia-nya belum mengudara. Cailah belum mengudara. Oke, hari ini kita ngobrolnya agak-agak rada berat nih. Tentang postpartum depression dan komunitas yang membersamainya. Nih udah oke, tunggu ya Kak Yana, aku mau buka dulu acaranya. Thank you partner Cuan udah join, Mother Hope Indonesia juga udah join, thank you. Jadi awalnya nih kenapa aku mau bahas ini, sebenarnya karena kemarin setelah ngobrol bareng sama Kak Mugniar, Kak Mugniar ngasih referensi Mother Hope Indonesia. Ya, dan memang asal-muasalnya banget adalah karena aku punya tetangga yang lumayan deket sih, kayak suka ngasih semangat, ayo Nisa kamu bisa hamil dan lain-lain gitu. Dan dia memang setelah anaknya bukan dewasa sih, setelah anaknya kelas 5 SD dia baru punya anak lagi dan sekarang sedang mengalami postpartum depression, mungkin kurang lebih sudah hampir 1 tahun. Nah, kayaknya aku pengen sharing ini supaya moms yang ngeliat tuh bukan hanya ngebantu tetangga aku aja, tapi juga bantu moms di luar sana yang mengalami postpartum depression. Nah, sekarang langsung ya aku invite Mom Yananya, founder dari Mother Hope Indonesia. Apa sih sebenarnya postpartum depression? Terus gimana sih cara menanganinya? Terus kita kalau punya temen yang mengalami seperti ini, kita harus kayak gimana ya? Seperti itu. Mana nih? Belum. Aku sudah invite, tapi kok nggak bisa ya? Aku sudah invite, tapi kenapa Kak Yananya belum muncul ya? Apakah Kak Yana sudah mengupgrade Instagramnya? Coba aku invite lagi ya, atau sinyalnya ya? Halo. Oh sudah, alhamdulillah. Kak Yana boleh posisinya landscape, Iya, kameranya. maaf. Tripodnya ini apa? Tripodnya misalnya portrait. Oh gitu. Gimana ya, kan aku mau masukin ke YouTube, nggak bisa dibalik aja ya, jadi dipegang aja gitu, nggak bisa ya, atau disenderin. Maaf. Nah, oke. Ya, terima kasih banyak. Aku suaranya ini ya nggak menggema nggak Kak? Enggak sih. Boleh munduran dikit kayak Yana? Soalnya aku megang pakai tanganku nih Mbak, kan aku nggak pakai tripod. Oh gitu. Jadi aku megang pakai tanganku gitu. Nggak ada botol apa-apa gitu buat nyangga? Nggak ada. Nggak ada ya, ya udah, oke. Ya udah, coba sambil nunggu cari spot ternyamannya Mbak Yana, kita boleh ini dulu ya, berbincang sedikit gitu. Mungkin Mbak Yana bisa sambil cari tempat yang enak buat yang nyaman biar ngejelasinnya lebih oke lagi. Jadi ini emang sistemnya Wijaya Stuti Ngobras ini miring landscape Kak, karena nanti akan di-share di YouTube supaya lebih banyak lagi yang nonton. Karena kan sekarang lagi pasti Ramadan ya, Ramadan hari ketiga. Gimana Ramadan hari ketiganya, lancar Mbak Yana? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke. Terima kasih banyak loh sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di Wijaya Stuti Ngobras di episode ke-43. Untuk teman-teman tahu kalau Kakak Yana ini adalah founder dari Mother Hope Indonesia, benar ya Kak? Ya, betul. Nah ini kenapa ya? Sampai akhirnya membuat satu komunitas yang benar-benar membantu para ibu yang baru saja melahirkan ya? Awal-awalnya gimana tuh Kak Yana? Boleh dijelasin? Ini kameranya kayaknya agak gelap ya. Kameraku agak gelap. Kayaknya harus dipegang sih.
tetap cantik kok, Cil. Gimana Kak? Ya, jadi awalnya itu aku mengalami depresi pas melahirkan tahun 2011. Kemudian setelah anakku meninggal dunia dalam kandungan, setelah itu aku mengalami depresi pas melahirkan. Terus ya udah akhirnya aku mendirikan Mother Hope Indonesia. Oh gitu. Itu dari tahun berapa ya Mother Hope Indonesia ya? Mother Hope Indonesia itu dari tahun 2015. Tahun 2015, lumayan ya, berarti udah 6 tahun berdiri ya. Hebat. Ini kalau boleh tahu membernya udah berapa banyak tuh? Aku manggilnya kakak atau mam sih? Ya, boleh Mbak. Boleh mom, boleh kak, boleh. Biasanya orang-orang manggilnya mom ya? Ya. Boleh mom, boleh Mbak, terserah nyamannya aja. Oke, berapa membernya? Membernya udah 45.000 sih. Subhanallah, dari seluruh Indonesia atau bahkan ada yang di luar negeri? Alhamdulillah dari seluruh Indonesia, terus juga 35 negara dari 110 kota di Indonesia, kemudian dari ada sekitar 50 negara juga gitu bergabung di Mother Hope Indonesia. Wah, luar biasa. Oke. Ini aku sambil ngetik judulnya nih ya, Mother Hope Indonesia. Apa kemarin ya? Mother Hope Indonesia. Oke. Jadi nih Kak, sambil aku nulis, aku sambil mau tanya. Kan bagi orang awam yang nggak ngerasain ya, depresi tuh gimana sih? Maksudnya tuh apa sih gitu kan? Karena orang paling berpikir kalau, lebay banget sih sampai depresi segala. Emang seribet apa sih hidup lo gitu kan? Ada yang kayak gitu. Boleh nggak diceritain? Waktu dulu tuh depresinya tuh sampai kayak gimana? Ya, jadi kalau depresi yang aku alamin ya, itu namanya depresi postpartum atau postpartum depression. Jadi postpartum depression itu adalah depresi yang biasa dialami oleh 15-20 ibu pasca melahirkan bayinya. Kalau aku mengalami depresi pasca melahirkan itu lebih karena pertama bayiku yang pertama meninggal dunia dalam kandungan pas usia 28 minggu. Kemudian hamil lagi di anak kedua masih dalam kondisi yang depresi, tidak bisa menikmati proses kehamilan. Kemudian juga persalinan yang sangat traumatis. Itu akhirnya sampai kesulitan menyusui, terus juga tidak ada dukungan dari keluarga. Nah itu banyak banget pendapat yang mengatakan kalau misalnya aku itu ibu yang gak berguna, ibu yang buruk, ibu yang tidak bisa merawat bayinya dengan baik gitu. Dan kadang aku juga merasa orang-orang tuh bilang depresi itu artinya ibunya kemasukan jin atau kemasukan setan. Nah itu yang biasa diberikan stigma oleh para ibu seperti aku juga mengalami depresi pasca melahirkan. Dan akhirnya itu semua itu membuat aku menjadi mengalami yang namanya depresi pasca melahirkan, sampai akhirnya aku beberapa kali melukai diri sendiri dan sampai akhirnya ada beberapa kali percobaan untuk mengakhiri hidup gitu sih, sampai seberat itu sih depresi pasca melahirkannya. Dan gejala-gejala yang aku alamin itu seperti pertama itu tidak atau kurang ikatan bonding dengan bayinya. Jadi ketika anakku menangis gitu itu aku tidak segera untuk kenapa? Kalau pas anaknya nangis bukannya sedih tapi kesel ya, ada rasa kayak kesel gitu sama anaknya. Lebih ke arah ini sih merasa bersalah. Jadi kalau bayi menangis itu kan kalau ibu yang maksudnya stres atau baby blues saja marah itu wajar. Tapi kalau ketika ibu yang merasa depresi itu dia tidak bisa merespon tangisan bayinya dengan baik. Jadi kan dia tidak bisa menggendong atau misalnya dia tidak bisa menyusui. Jadi dia kalau ibu depresi itu dia lebih cenderung untuk mendiamkan bayinya sampai bayinya diam sendiri gitu. Sebentar deh Kayana, aku boleh tanya dulu nggak? Kayak tadi Kayana bilang baby blues sama postpartum depression itu beda. Aku pikir sama. Ya, bedanya apa ya? Beda Mbak. Jadi kalau baby blues itu
adalah suasana perasaan di mana ini masih dalam kondisi kategori normal. Jadi beberapa penelitian itu menyatakan bahwa yang namanya baby blues syndrome itu adalah hal yang sangat normal, hal yang wajar karena dialami oleh 50-85% ibu. Jadi baby blues ini sebenarnya bukan suatu gangguan ya, bukan suatu penyakit juga. Karena baby blues ini adalah situasi yang terjadi karena ada perubahan hormonal dari ibu hamil pasca melahirkan, kemudian juga ibu menyusui, kemudian juga ada perubahan fisik ya, misalnya perubahan bentuk rahim yang tadinya hamil kemudian jadi menyusut karena dia habis melahirkan, kemudian juga kelelahan, bodinya jadi nggak asik gitu ya. Iya, karena kan perubahan fisik itu yang terjadi pada seorang wanita itu berpengaruh juga gitu di kondisi mental dia gitu, di otak dia sebagai seorang wanita. Jadi ketika kita melihat ibu hamil terus pasca melahirkan, walaupun misalnya persalinan gentle birth atau misalnya persalinan yang sangat lancar misalnya secara kasat mata, itu kan hanya perubahan fisik yang terjadi, kita lihat oh iya dia sudah dari hamil pasca melahirkan kemudian menyusui. Tapi kan kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam tubuh kita gitu, gimana perubahan rahimnya, bagaimana perubahan fisik dia sebagai seorang wanita, perubahan hormonnya itu gitu. Karena apa ya, seorang wanita itu sebenarnya rentan mengalami yang namanya depresi di setiap fase kehidupannya dia gitu. Mulai dari kita PMS, kita kan biasanya kalau PMS ya, kita ada perubahan suasana hati, misalnya lebih mudah sensitif, lebih mudah marah, up and down gitu kan. Nah itu terjadi lagi hamil, kemudian pasca melahirkan, kemudian nanti juga ada masa pre dan post menopause. Jadi memang seorang wanita itu tidak lepas ya dari fase-fase di perubahan hormonal dia, berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan dia tidak banyak berubah ya, maksudnya secara hormonal terus secara perubahan bentuk fisiknya, berbeda dengan seorang wanita. Jadi memang wanita itu rentan sekali yang mengalami namanya depresi pasca melahirkan. Dan itu banyak sekali faktornya, faktor tadi yang saya sebutkan tadi, faktor biologis, kemudian juga dipicu juga kalau misalnya si ibu mempunyai anggota keluarga yang memang mengalami depresi pasca melahirkan atau riwayat gangguan jiwa lainnya, atau misalnya dia ada masalah-masalah penyakit misalnya kayak hipertiroid atau misalnya diabetes, dan itu mempengaruhi dia untuk mengalami depresi pasca melahirkan. Kemudian juga ada faktor psikologis atau faktor sosial. Jadi yang namanya depresi pasca melahirkan ini memang sangat kompleks banget. Bukan karena dia nggak siap jadi ibu, bukan karena dia usianya sudah matang atau misalnya dia sudah matang secara psikologis. Bahkan seorang ibu yang memang sudah siap mempersiapkan segala sesuatunya dari segi finansial, segala fisik, psikologis dan fisiknya dia gitu. Kalau misalnya memang dia ada faktor depresi ya bisa jadi dia mengalami depresi pasca melahirkan. Jadi sebenarnya ya itu tadi depresi pasca melahirkan itu bukan karena dia lemah iman, bukan karena dia tidak siap jadi ibu gitu, tapi memang karena banyak sekali faktor-faktor yang membuat seorang wanita itu akhirnya bisa mengalami depresi. Cuman kadang kita suka mikir ya, kok kalau artis gitu kok kayaknya aman gitu dari yang namanya depresi kayak gitu ya, kayaknya apakah itu balik lagi ke orangnya atau memang setiap orang yang setiap ibu yang baru melahirkan pasti mengalami mood swing atau baby blues ini, atau nggak semuanya sih gitu, ada nggak yang baik-baik aja gitu? Iya, jadi yang baby blues ini sebenarnya dialami oleh 80% ibu pasca melahirkan. Nah, balik lagi ke artis, itu kan biasanya kalau di sosial media gitu, apalagi kalau di Indonesia itu biasanya kita tampilkan itu adalah kesempurnaan ya, kesempurnaan, kebahagiaan dia sebagai seorang ibu gitu kan. Mereka itu tidak mau menampilkan kekurangan mereka gitu, kesulitan mereka sebagai ibu. Nah kalau di luar negeri misalnya kayak di Amerika Serikat atau misalnya kayak di Eropa, itu banyak banget artis yang udah speak up nih Mbak tentang depresi pasca melahirkan. Misalnya kayak Brooke Shields, terus kayak Adele, terus kayak Gwyneth Paltrow, bahkan Kate Middleton, Meghan Markle gitu. Mereka keluarga bangsawan ya, kayak Meghan Markle, Kate Middleton, terus Princess Diana gitu.
mereka kalau misalnya dilihat dari segi ekonomi kurang apa gitu kan, segala sesuatunya udah disiapkan, mereka tinggal mau apa tinggal tunjuk ya nggak? Dan itu tetap mereka mengalami yang namanya depresi pasca melahirkan, karena itu tadi yang namanya depresi pasca melahirkan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonominya dia atau misalnya sosialnya dia. Jadi banyak sekali faktor yang melatar belakangi seorang wanita itu mengalami depresi gitu. Oke, sekarang waktunya nih. Kalau mengalami baby blues ini dia kira-kira berapa lama? Kalau postpartum depression itu bisa sampai berapa lama, Mom Yana? Kalau baby blues itu menurut penelitian itu biasa terjadi di hari ketiga atau keempat pasca melahirkan. Kemudian dia akan hilang sendiri ketika hormonnya sudah normal ya, sudah seimbang. Dia akan hilang sendiri setelah 2 minggu pasca melahirkan. Tapi kalau postpartum depression ini dia gejala baby blues yang tadi seperti sedih, mudah marah, sulit tidur, sulit makan atau banyak makan atau kebanyakan tidur. Kemudian juga tidak lekat dengan bayinya gitu, menangis setiap hari misalnya. Nah itu gejalanya itu bukannya menghilang, tapi tambah sering, tambah lama, terus frekuensinya juga semakin sering gitu, dan ibunya akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa merawat bayinya, nggak bisa merawat dirinya sendiri bahkan, atau misalnya dia ada kesulitan menjalin relasi dengan pasangannya, ada kesulitan untuk menjalin relasi dengan keluarganya, misalnya jadi lebih mudah bertengkar gitu, jadi mudah ini ya konflik gitu dengan keluarga. Nah itu keadaan seperti itu dia kalau misalnya tidak ditangani nih, tidak diobati, tidak dilakukan terapi yang tepat, misalnya ke psikiater ataupun ke psikolog klinis, dan itu akan bertahan secara berbulan-bulan bahkan tahunan gitu. Jadi oh my god, serem banget. Ya, beberapa penelitian mengatakan 0-12 tahun. Jadi selama 0-12 tahun ini dia bisa mengalami depresi postpartum, entah dia di awal, di tengah atau di akhir. Gitu. 0-12 tahun. Kemudian juga nanti kalau misalnya dia hamil lagi gitu, karena tadi depresi yang pertama belum di treatment, nah dia juga beresiko lagi mempunyai peluang untuk depresi lagi di kehamilan keduanya gitu. Jadi untuk para ibu nih, untuk para moms yang dia masih depresi kemudian hamil lagi, terus anaknya deket-deket, nah itu dia kan belum punya ada kesempatan tuh untuk untuk menyembuhkan dirinya sendiri gitu dari depresi. Jadi bisa ada kesempatan dia untuk punya lagi gitu depresi, postpartum depression yang berulang. Ini yang aku bingung nih, orang yang mengalami, ibu moms yang mengalami postpartum depression ini, dia sadar nggak sih, Mom? Atau nggak sadar sebenarnya? Karena pada tetangga saya, dia itu menyadari kalau dirinya itu postpartum depression gitu. Nah itu bagaimana, Mom? Ya, jadi kita biasanya kalau misalnya ibunya sudah edukasi, sudah terpapar gitu dengan sosial media, biasanya dia akan lebih mudah mendeteksi. Maksudnya bukan mendiagnosa diri sendiri ya, karena mendiagnosa diri sendiri kan juga bagus. Misalnya, aku kena postpartum depression hanya dari gejala-gejala di sosial media yang ada di Facebook misalnya. Itu kan nggak bisa juga self-diagnose, tapi kita bisa mendeteksi diri nih gitu. Kalau misalnya kita sedih, kemudian juga mudah marah, sampai sulit tidur, sampai sulit makan, bahkan ada pikiran bunuh diri, nah berarti ini kan ada something wrong nih, ada something wrong di dalam pikiran kita, di kesehatan mental kita sebagai seorang ibu itu pasti ada sesuatu yang salah. Nah kalau misalnya itu berlangsung lebih dari 2 minggu, kalau misalnya dia gejalanya tambah parah, itu moms jangan sampai menunda-nunda, jangan sampai melewatkan masa-masa itu tuh sampai berlarut-larut gitu. Sebaiknya moms itu segera memeriksakan diri ke psikolog ataupun ke psikiater. Nah ini emang gejalanya bisa sampai mata jadi pandangan kosong, terus sampai bibirnya biru gitu. Itu bisa benar terjadi seperti itu ya, Mam?
Iya, jadi gejala depresi pasca melahirkan pada setiap orang kan berbeda-beda ya Mbak ya. Ada yang misalnya dia menunjukkan keluhan-keluhan fisik, misalnya mudah pusing, mudah apa ya, insomnia, karena dia kurang tidur, terus tidak memperhatikan makannya, tidak memperhatikan nutrisinya, jarang olahraga, jarang bergerak gitu, jarang bersosialisasi. Nah itu kan otomatis juga akan mempengaruhi kondisi fisiknya dia. Jadi memang beberapa ibu motherhood Indonesia itu memang beberapa ada yang sulit untuk mengutarakan perasaannya dia. Misalnya, oh saya sedang sedih, saya sedang marah gitu kan. Ada juga yang mereka itu awalnya mereka melaporkan adanya, oh saya sering pusing, saya sulit tidur, atau misalnya saya sakit punggung, atau saya sesak napas, seperti jantung saya mau copot. Itu kan keluhan-keluhan fisik ya yang bisa dialami oleh ibu yang mengalami depresi pasca melahirkan gitu. Sebelum kita bahas Mother Hope Indonesia nih, kalau boleh tahu, Mom Yana itu prosesnya berapa lama PPD-nya, Mom? Kalau aku lumayan panjang karena dari tahun 2011 tadi pasca bayiku meninggal dalam kandungan, kemudian itu sembuhnya itu, maksudnya pulihnya itu udah bisa bangkit lagi tahun 2014 gitu. Jadi sekitar 3 tahun struggle dengan postpartum depression gitu. Jadi memang agak lama sih karena kayak faktornya juga banyak gitu, dan banyak hal yang perlu untuk diterapi, terus konseling, kemudian juga konseling keluarga. Jadi banyak banget tahapan-tahapannya, tapi ya itulah perjalanan gitu. Karena yang namanya depresi ataupun gangguan jiwa lainnya itu kan bukan seperti kita kena sakit gigi ya, atau sakit flu, atau misalnya demam berdarah. Kalau misalnya kita demam berdarah atau tipes kan misalnya kita hanya 2 bulan atau 1 bulan bed rest sembuh gitu. Tapi namanya depresi pasca melahirkan itu dia kita nyebutnya bukan sembuh ya, tapi pulih. Jadi ada perbaikan, ada progresnya dia gitu. Jadi kayak orang sakit diabetes atau dia penyakit jantung kan dokter itu tidak bisa menyatakan oh ibu sembuh dari diabetes. Diabetesnya tetap ada, tapi orang itu bisa mengontrol gula darahnya, misalnya dengan makan teratur, atau misalnya olahraga teratur, atau suntik insulin, minum obat. Nanti juga pada penderita depresi. Oke. Selama 3 tahun nih, keluarganya Mom Yana kasih tahu nggak setelah pulih gitu? Mom, kamu tuh selama 3 tahun kayak gini dikasih tahu nggak sama keluarga? Atau Mom Yana sebenarnya sadar loh, tapi nggak bisa bangkit dari keadaan yang terjadi gitu? Ya, jadi karena itu tadi keluargaku itu belum teredukasi baik ya dengan depresi pasca melahirkan. Jadi mereka mikirnya tuh, oh yang namanya depresi pasca melahirkan itu karena kurang iman, atau misalnya karena kurang sedekah, atau misalnya ada dosa gitu, ada azab gitu. Jadi kan kadang pemahaman-pemahaman yang religius itu membuat depresi itu jadi lebih stigmatized gitu, jadi lebih stigma kepada para penyintasnya termasuk saya gitu. Jadi untuk pemulihannya itu sih saya sendiri hanya melibatkan suami saja sebagai support system satu-satunya ya di lingkungan keluarga gitu. Jadi memang untuk depresi pasca melahirkan ini belum ada kesepakatan gitu antara saya maupun keluarga. Jadi kalau menurut mereka itu saya kena depresi karena saya kurang iman, jadi harus diperbanyak sholatnya, harus diperbanyak ibadahnya. Tapi ketika saya ke psikolog atau ke psikiater itu dibilangnya karena kurang iman gitu. Jadinya ya menurut saya ya sudah nggak apa-apa gitu kalau misalnya sampai saat ini keluarga saya belum bisa memahami apa itu depresi pasca melahirkan. Yang penting adalah saya tahu bagaimana caranya untuk bisa pulih, kemudian juga tahu untuk menjaga kesehatan jiwa saya, dan yang penting lagi suami saya support gitu. Jadi memang dalam penanganan depresi pasca melahirkan itu tidak semua anggota keluarga support gitu, tidak semua anggota keluarga itu bisa memahami. Nah oleh karena itu saya dan
beberapa penyintas itu mendirikan Mother Hope Indonesia. Tujuannya supaya kita tuh bisa mengedukasi para keluarganya, tidak hanya suami tapi juga kakek neneknya. Jadi mereka itu ketika berhadapan dengan anaknya atau misalnya menantunya yang mengalami depresi, mereka tuh tidak ini lagi tidak menstigma lagi gitu, malah mensupport gitu. Oke. Apa namanya? Ini kegiatannya apa aja, Mam, di Mother Hope Indonesia? Ya, jadi kalau di Mother Hope Indonesia kita ada yang namanya support group online. Kemudian juga kita ada live Facebook, juga ada live Instagram. Kemudian juga kita ada program mengedukasi para bidan yang ada di Indonesia. Jadi kita alhamdulillah sekarang sudah menjadi yayasan Mother Hope Indonesia dengan nama Menggapai Harapan Ibu, alhamdulillah. Dan kegiatannya ini akhirnya tidak hanya support saja di Facebook atau di secara langsung ya. Sebelum pandemi biasanya kita mengedukasi secara langsung, kita melakukan support secara langsung, tapi karena kita pandemi maka semua kegiatannya dilakukan secara online. Nah, semenjak menjadi yayasan ini memang kita memberikan edukasi atau training kepada para bidan, tenaga kesehatan, atau misalnya relawan yang peduli pada ibu hamil dan pasca melahirkan. Jadi memang caregiver gitu ya, seperti caregiver gitu jadi jatuhnya. Jadi memang Mother Hope Indonesia ini tidak bisa berdiri sendiri. Makanya kita melibatkan semua elemen untuk bergerak mendukung ibu gitu. Jadi ibaratnya kita ini menghimpun kekuatan supaya semua orang, semua pihak itu bisa mendukung ibu hamil dan pasca melahirkan gitu. Jadi kayak Mother Hope Indonesia tuh kayak menjembatani semua pihak gitu. Misalnya kan menjembatani antara ibu ya, dalam hal ini klien atau pasien, kepada bagaimana mereka bisa mendapatkan bantuan psikiater terdekat, bagaimana mereka bisa mengakses BPJS Kesehatan, terus bagaimana mereka bisa bertemu dengan psikolog klinis terdekat, bagaimana bisa mereka melakukan konseling atau misalnya mendapatkan psikoterapi gitu. Ini yang Mother Hope Indonesia lakukan gitu. BPJS bisa menghandle ini, maksudnya psikiater dan psikolognya bisa pakai BPJS kah, Mom? Iya. Jadi para ibu yang mengalami depresi atau misalnya gangguan mood lainnya pada saat dia hamil dan pasca melahirkan, nah para ibu ini bisa mengakses psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa itu melalui vaskes atau puskesmas gitu. Terdekat. Jadi mereka ya terdekat. Jadi mereka bisa periksa dulu ya, biasanya ke dokter umum seperti kita sakit biasa gitu. Atau misalnya kita sakit diabetes atau jantung di mana memerlukan tindakan lebih lanjut kan ya ke rumah sakit besar atau dirujuk ke spesialis jantung atau penyakit dalam. Nah juga kalau misalnya untuk kesehatan jiwa, mereka bisa pertama konsul dulu dengan dokter umum. Habis itu mereka ceritakan nih apa aja sih keluhan mereka, misalnya kayak tadi saya bilang mudah marah, kemudian juga mudah tersinggung, atau misalnya dia tidak mau makan, tidak mau mandi, tidak mau merawat bayinya gitu misalnya, atau ada pikiran-pikiran untuk bunuh diri atau pikiran untuk menyakiti bayi. Nah ini mereka bisa periksa ke dokter umum. Nah nanti dokter umum akan memberikan surat rujukan ke rumah sakit yang ada polijiwanya. Oke, sebelum lanjut nih aku berarti mau cari garis merahnya ya. Berarti orang yang moms yang mengalami depression atau baby blues ini bisa nggak dibilang karena asupan gizinya mungkin nggak seimbang gitu, atau hidupnya nggak balance, jadi misalnya memang jarang olahraga gitu nggak sih, atau tadi asupan gizinya kurang oke, bener nggak begitu? Atau dan sama perubahan hormon dalam tubuhnya ini ya, yang terpenting 3 ini ya Mbak, ya Mom, bener nggak? Iya betul Mbak. Jadi yang namanya sebenarnya ini lebih pas kalau misalnya ditanyakan sama psikiater ya.
tapi saya menjawab kompetensi saya sebagai ahli gizi gitu. Jadi memang ibu yang mengalami depresi itu salah satu faktor resikonya adalah dia mengalami namanya anemia zat besi, atau misalnya ibunya kurang gizi atau gizi buruk gitu. Jadi kondisi-kondisi dia sebelum hamil, terus saat hamil dan pasca melahirkan, jika ibunya itu mengalami gizi buruk, kan kalau hamil itu kan artinya janinnya itu mengambil nutrisi dari si ibu kan. Nah, kalau misalnya ibunya gizi kurang atau gizi buruk, otomatis akan semakin berkurang. Gitu juga dengan kondisi janinnya juga nanti akan beresiko stunting. Terus janinnya beresiko untuk mengalami berat bayi lahir rendah atau persalinan prematur seperti itu, atau misalnya penyakit-penyakit tertentu. Jadi memang kehamilan beresiko tinggi juga gitu. Jadi memang nutrisi ini sangat penting sekali. Tapi nutrisi ini bukan satu-satunya dia bisa mengalami depresi pasca melahirkan. Jadi siapa tahu aja si ibu, kan kita nggak tahu nih bagaimana latar belakang keluarganya, kita nggak tahu bagaimana latar belakang sosial ekonominya, apakah dia mengalami konflik, apakah dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, atau misalnya dia anaknya meninggal atau keguguran berulang, atau misalnya dia mengalami musibah atau kecelakaan, misalnya suaminya meninggal, atau faktor-faktor misalnya kayak kesulitan menyusui, tidak ada dukungan untuk merawat bayi. Jadi memang yang namanya depresi pasca melahirkan ini kompleks sekali. Kalau misalnya kita bisa tarik benang merahnya gitu, ini sangat kompleks sekali, dan penanganannya juga, walaupun misalnya saya mengalami depresi pasca melahirkan, kemudian misalnya kayak Mbak Anissa juga misalnya mengalami depresi pasca melahirkan, itu penanganannya mungkin berbeda. Mungkin Mbak Anissa butuh obat, saya nggak butuh obat, atau misalnya saya butuh obat tapi Mbak Anissa nggak butuh obat, itu kan ataupun misalnya kita sama-sama menggunakan obat, itu kan bisa berbeda gitu, maksudnya efeknya seperti apa gitu. Jadi memang penanganannya itu sangat individual, dan memang faktor resikonya itu sangat kompleks sekali. Jadi tidak ada tuh yang namanya faktor tunggal, dia mengalami depresi pasca melahirkan karena misalnya dia nikah muda, atau misalnya dia mengalami depresi pasca melahirkan karena dia gizi buruk, karena banyak sekali faktor penyertanya gitu yang dialami oleh ibu itu. Jadi combo ya, berarti nggak cuma gizi buruk aja, bisa jadi karena gizi buruk dan hormon, atau bisa juga karena gizi buruk dan lingkungan, jadi macem-macem ya. Nah, ini sekarang nih aku mau tahu dari Momiana. Kan setelah 3 tahun, kemudian akhirnya Momiana bangkit nih, pulih. Kenapa? Maksudnya kok bisa gitu loh, sampai ada di titik akhirnya gue harus berubah nih, gue harus balik lagi jadi aku yang sebelumnya gitu. Momiana yang sebelum depresi tuh gimana, Mom? Iya, jadi aku mengalami depresi pasca melahirkan sampai akhirnya percobaan bunuh diri yang terakhir itu pada saat bayiku berusia 9 bulan gitu, anak kedua, tahun 2013. Pada saat itu aku berpikiran, punya ide untuk bunuh diri bersama dengan bayiku di danau. Tapi pada saat aku mau ke danau, itu ada seorang laki-laki ya, seorang pria yang aku juga sendiri nggak tahu namanya siapa, karena waktu itu gelap, hujan, dan kondisinya maghrib, dan aku tuh kok bisa, Mam? Gitu. Kok Momiana bisa tiba-tiba ada di lokasi itu, nggak tahu ya? Maksudnya keluarga nggak ada yang tahu gitu? Atau memang yang orang yang mengalami depresi ini berarti nggak boleh ditinggal-tinggal dong ya? Maksudnya harus dalam pengawasan keluarga dong berarti? Iya, jadi memang karena tadi ya, depresi itu sebenarnya kalau awalnya itu sebenarnya ringan. Sebenarnya depresinya awalnya ringan, cuma karena tidak ditangani, kemudian juga tidak mendapatkan treatment, tidak mendapatkan dukungan sosial gitu, akhirnya itu semakin bertambah. Jadi yang tadinya depresinya ringan, kemudian setelah ada bayiku lagi, kesulitan untuk menyusui, kemudian juga akhirnya bisa MPASI. Nah itu justru semakin
terus ya bayiku bertambah gitu setelah 6 bulan, justru itu depresinya semakin berat. Yang tadinya depresinya itu hanya sulit tidur, sulit makan, mudah marah gitu. Nah setelah dia berusia 6 bulan ke atas, nah itu udah ada pikiran untuk self harm, kepikiran untuk bunuh diri karena merasa putus asa, merasa ibu yang buruk, merasa ibu yang tidak berguna, merasa ibu yang bodoh gitu. Nah itu semakin ini kan semakin intens gitu, perasaan tidak berguna, perasaan tidak berdaya, perasaan hanya menjadi beban gitu. Karena aku mikirnya dulu pas aku mengalami depresi pas melahirkan itu, aku tuh merasa bersalah gitu sama bayiku, merasa bersalah sama suamiku gitu. Jadi rasa bersalah yang besar itulah yang akhirnya memicu pikiran untuk bunuh diri gitu. Terus kok Mbak Maumiana bisa keluar rumah pada saat itu tuh gimana ceritanya? Maksudnya suami lagi nggak ada atau gimana? Suami waktu itu lagi kerja, karena waktu itu kan aku rumahnya di Bogor sekarang, di Cisauk. Nah suamiku kan kerjanya di Kebayoran ya, itu kan cukup jauh ya, dan lembur juga gitu. Jadi tuh biasanya suamiku tuh pulangnya jam 8, jam 10 malam, kadang jam 12 malam. Nah itu aku sendirian gitu, dan nggak ada keluarga juga yang mendukung gitu. Nah itu mungkin ya perasaanku waktu itu karena sudah tertumpuk juga, karena aku merasa semakin tidak berdaya, semakin tidak berguna. Nah akhirnya itu tuh kayak ada suara-suara gitu ya, suara-suara yang mengatakan udah kamu mati aja lah, udah kamu pergi aja gitu, udah nggak ada harapan lah gitu. Maksudnya udah capek. Sebenarnya orang-orang yang memiliki pemikiran bunuh diri itu sebenarnya mereka tidak benar-benar ingin mengakhiri hidupnya. Mereka itu rata-rata hanya ingin penderitaannya berakhir, karena mereka kan punya rasa sakit ya, misalnya kayak dibully, ditelantarkan gitu, tidak mendapatkan dukungan. Mungkin ingin didengarkan juga ya sebenarnya ya. Ya pengen ini sih, karena ingin rasa sakitnya tuh berakhir gitu. Oke. Kemudian rasa sakitnya ingin berakhir dengan cepat. Nah itu beberapa pikiran orang yang pernah mengalami posisi mereka ingin bunuh diri gitu. Dan saya waktu itu ya hanya spontan saja, karena saya hanya berdua dengan bayi. Akhirnya saya ingin pergi ke danau, saya ingin bunuh diri bersama bayi saya gitu. Dan ya alhamdulillah Allah masih menyelamatkan nyawa saya, sampai akhirnya ada seorang pria yang saya nggak tahu siapa namanya. Beliau menawarkan saya tumpangan dengan mengendarai sepeda motor. Nah pada saat itu saya nggak berpikir sebenarnya kalau misalnya laki-laki ini bohong ya, atau misalnya dia mau culik saya, atau misalnya dia berbuat jahat. Tapi nggak tahu kenapa saya mengikuti perintah bapak itu gitu. Dan karena lagi linglung kali ya? Iya lagi linglung, karena waktu itu juga banyak orang yang bilang ini mau dibawa kemana anaknya, ini kan hujan gitu, nggak pakai payung, nggak pakai jaket, nanti anaknya sakit. Udah banyak sih sepanjang jalan itu banyak orang yang teriak, atau misalnya banyak orang yang negor. Tapi tuh saya tetap aja jalan sama bayi saya, nggak pakai gendongan, nggak pakai payung gitu, hujan-hujan gerimis maghrib. Nah kita ketemu sama bapak itu. Nah bapak itu bawa saya malah ke minimarket di depan gitu. Dan setelah itu bapak itu nelfon suami saya, dan akhirnya suami saya segera pulang deh dari kantor gitu. Terus sih intinya ya alhamdulillah ketika saya mengalami depresi pas melahirkan, kemudian juga ada percobaan untuk bunuh diri, itu Allah itu selalu mengirimkan orang untuk menggagalkan. Nggak jadi lagi ya gitu. Ya alhamdulillahnya seperti itu. Nah karena itu saya ngerasa ini kan biasanya teman-teman yang pernah mengalami bunuh diri itu kan ketika mereka selamat gitu dari percobaan itu, dan mereka bisa pulih gitu dari depresinya, mereka itu ngerasa ada kesempatan untuk hidup. Kayak saya kan berarti dengan adanya kejadian ini saya ngerasa saya alhamdulillah diberikan kesempatan hidup lagi nih sama Allah. Makanya saya harus menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Terus saya juga ngerasa kok ada orang kayak bapak tadi yang dia bukan ayah saya, bukan paman saya, bukan keluarga saya, kok ada ya orang asing
tidak ada gunanya juga, maksudnya tidak ada manfaatnya juga kan bantuin saya tuh, tapi kok ada orang yang bantuin saya ya gitu. Makanya saya tuh tergerak, saya ingin membantu para ibu yang mengalami depresi pasca melahirkan ataupun gangguan mood lainnya ya gitu, karena emang benar-benar nggak enak sih merasa sendirian mbak gitu, jadi merasa sendirian terus berjuang sendirian gitu. Nah makanya saya ingin supaya kita itu semua sama-sama break the silence, jadi jangan sampai kita itu menderita dalam diam gitu. Saya kan perjalanan untuk pulih dari depresi pasca melahirkan kan 3 tahun, dan itu kan banyak sekali percobaan bunuh diri atau self harm yang pernah saya lalui, dan sebenarnya sih saya beruntung aja gitu, saya beruntung aja masih ada di sini, tapi kan kita nggak tahu ya bagaimana ibu lain di luar sana. Misalnya kita kan seringnya dengar berita misalnya ada ibu yang buang anak gitu ya, ya betul. Misalnya ada ibu bunuh diri bersama dengan anaknya menggunakan racun misalnya, atau misalnya ada ibu dia nyebur ke sungai bersama bayinya. Itu kan banyak banget ya, maksudnya kita pernah dengar berita-berita itu kan gitu, dan itu kan saya pernah ada di posisi itu gitu. Jadinya saya rasa banyak ibu yang membutuhkan bantuan, makanya saya dan teman-teman lain mendirikan Motherhood Indonesia gitu, supaya mereka tidak merasa sendirian, mereka tahu yang ini namanya depresi pasca melahirkan, terus mereka tahu bagaimana cara mencari bantuan, mereka bisa pulih, dan akhirnya mereka bisa bahagia dan bisa merawat buah hatinya dengan baik. Jadi akhirnya setelah dia bisa merawat buah hatinya dengan baik, otomatis kan tumbuh kembang anak juga pasti akan optimal ya gitu. Ya. Nah ini nih kan tadi 3 tahun setelah akhirnya mau percobaan bunuh diri yang kedua, tapi akhirnya ditolong sama bapak-bapak yang gak dikenal. Terus mulai deh tuh ada perasaan Allah tuh sayang banget ya sama saya gitu kan. Lalu setelah itu sampai akhirnya bisa benar-benar pulih, Mami Yana apa yang dilakukan sama Mami Yana? Iya, pertama saya ke psikolog klinis gitu, dan tadinya saya mau ke psikiater cuma 10 tahun yang lalu sampai 8 tahun yang lalu ya, 8 tahun yang lalu itu pengobatan belum secanggih sekarang. Jadi sekarang alhamdulillah teman-teman di Motherhood Indonesia yang mengalami depresi pasca melahirkan itu dia bisa menyusui bayinya dengan menggunakan antidepresan yang memang dirasakan aman untuk bayi karena mempertimbangkan risk dan benefitnya. 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu saya tuh belum ketemu sama dokter spesialis kedokteran jiwa yang meresepkan antidepresan yang aman. Dilemanya adalah bayi saya alergi susu formula. Jadi inilah salah satu yang bikin saya depresi banget gitu. Maksudnya salah satu faktor pemicu yang sangat dominan itu adalah kesulitan menyusui. Tapi sialnya adalah bayi saya ini mengalami alergi susu formula. Jadi kalau anak saya minum susu formula itu dia jadi merah-merah, kemudian gatal, bernanah, terus diare, terus sembelit, sampai bolak-balik dirawat di rumah sakit gitu, berat badannya nggak naik. Otomatis kan saya harus memilih nih, apakah saya harus menggunakan antidepresan atau saya menyusui bayi saya gitu. Tapi karena bayi saya sakit, makanya saya memilih untuk saya meminum antidepresan, tapi saya ke psikolog klinis untuk konseling dan psikoterapi. Tapi itu 9 tahun yang lalu ya. Kalau sekarang sudah banyak ibu yang menyusui gitu, jadi tidak harus memilih. Kalau dulu kan saya milih, tapi kalau sekarang ibu tidak harus memilih, ibu bisa menggunakan atau mengonsumsi antidepresan yang aman untuk bayinya. Nanti kan dibantu oleh psikiaternya, mulai dari dosisnya atau misalnya penggunaan minum obat-obatannya kapan, itu kan bisa diatur nanti dengan psikiaternya dengan mempertimbangkan resiko dan benefitnya tuh lebih banyak yang mana. Kalau misalnya memang menyusui itu lebih banyak benefitnya, maka bisa dipilih untuk tetap menyusui bayinya. Oke, masa pemulihannya Mami Yana. Masa pemulihan Mami Yana setelah akhirnya oke deh gue ke psikologi klinis gitu. Itu berapa lama? Terus itu berapa lama?
sekitar 2 tahun ya Mbak ya, dari 2013 sampai 2015 awal gitu. Awalnya karena kita harus namanya konseling, terus konseling keluarga, psikoterapi. Jadi saya ingat banget waktu saya pertama kali ke psikolog itu, yang pertama kali ada itu adalah terapi bicara. Jadi ketika saya mengalami depresi pasca melahirkan itu, saya tidak bisa berbicara dengan baik seperti sekarang. Saya hanya bisa menangis, histeris, sedikit mengeluarkan kata-kata. Nah, setelah saya psikoterapi pelan-pelan, akhirnya bisa menuangkan perasaan. Jadi saya tahu nih, oh saya sekarang sedang marah, sedang sedih, sedang kecewa. Jadi saya tahu bagaimana saya untuk mengendalikan emosi tersebut gitu. Dan banyak banget psikoterapinya, kayak misalnya kayak cognitive behavior therapy, saya bisa mengurangi pikiran-pikiran negatif atau perasaan-perasaan yang negatif gitu dalam diri saya gitu. Jadinya lebih percaya diri sebagai seorang ibu, lebih menyayangi diri sendiri, lebih mencintai diri sendiri, mencintai bayi gitu. Maksudnya sekarang sudah bisa memandang kehidupan itu dengan lebih cerah ya, karena biasanya ibu yang mengalami depresi pasca melahirkan itu kan mereka seperti menggunakan kacamata hitam. Kacamata hitam itu kan, kalau kita pakai kacamata hitam, kita melihat apapun gelap. Kalau dia ada bunga, ada kupu-kupu, atau misalnya ada pemandangan yang indah, itu kan pasti semuanya gelap. Nah, pokoknya itu, kayak jalan buntu kali ya semuanya ya gitu kayaknya ya. Kayak kabut. Jadi misalnya kayak ada pemandangan yang indah, tapi yang dilihat tuh hanya kabut. Nah gitu juga ibu yang depresi pasca melahirkan. Jadi ya orang-orang kan bilangnya gini, kamu kenapa sih nggak bersyukur? Kamu punya suami yang baik gitu loh. Misalnya suami yang perhatian, anak yang sehat, rumah yang nyaman, karir yang bagus gitu misalnya, mertua yang baik juga. Kenapa sih kamu nggak bisa ngelihat sisi positif? Ya iya, namanya juga dia mengalami depresi pasca melahirkan. Kalau misalnya dia tidak mengalami depresi pasca melahirkan, ya pasti dia bisa melihat kelebihan hidupnya. Karena dia mengalami depresi pasca melahirkan itulah makanya dia tidak bisa melihat semua hal baik yang ada di sekitar dia. Padahal dia tuh punya banyak sekali hal baik, tapi dia tidak bisa melihatnya. Bahkan ketika mengalami depresi pasca melahirkan itu, biasanya para ibu itu tidak bisa melihat kelebihannya diri sendiri. Misalnya dia itu pintar masak, atau misalnya dia sebenarnya punya potensi, nah dia tuh nggak bisa ngelihat itu gitu. Jadi yang dia lihat itu, saya ibu yang bodoh, saya ibu yang nggak berguna, saya ibu yang tidak berdaya, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Yang mereka lihat tuh hanya itu. Sebenarnya mereka tuh memiliki banyak sekali hal positif yang ada dalam dirinya dan sekitarnya gitu. Berarti bantuan dari teman-teman itu berguna juga ya, kayak komunitas gini kan juga saling support kan, maksudnya jangan gitu, harus tetap harus gimana ya, benar nggak Mom Yana? Ya, betul Mbak. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan bahwa segelap apapun ya kehidupan sekarang gitu, misalnya ibu merasa kayaknya kok kayak jalan buntu, kayaknya gelap. Nah teman-teman di komunitas, kita tuh kayak udah kayak saudara, kita udah kayak orang tua sendiri gitu. Mereka kan tidak semua ibu itu mempunyai support system yang bagus ya. Mereka tidak semua punya suami yang perhatian, punya ipar yang baik, punya mertua yang perhatian. Itu tidak semua orang punya kelebihan itu di hidupnya. Nah di Indonesia ini kita jadi bisa mengisi kekosongan mereka gitu. Dan walaupun kita memberikan dukungan, tapi kita harus ingat bahwa Mother Hope Indonesia ini kita tidak bisa menyembuhkan, kita tidak bisa membuat ibu pulih dari depresinya. Oleh karena itu, walaupun kita memberikan dukungan emosional, kita juga tetap perlu untuk mengarahkan mereka untuk mendapatkan bantuan dari profesional, misalnya kayak psikolog klinis atau psikiater gitu. Nah, kayaknya Mother Hope Indonesia ini mau bikin buku juga ya, Mam ya? Iya, Mbak. Alhamdulillah. Sebenarnya ini proyek tahun lalu, tapi alhamdulillah sekarang sudah mau terbit dan dalam proses pre-order, alhamdulillah, Mbak. Judulnya apa? Judulnya Momis, You Are Not Alone. Artinya, ibu, kamu tidak sendirian. Oke. Jadi itu intinya bukunya bercerita tentang pengalaman para moms yang pernah mengalami baby blues dan
postpartum depression gitu ya. Iya, jadi ini adalah pengalaman 18 orang penyintas depresi pasca melahirkan. Kemudian juga ada pengalaman para bidan nih. Jadi para bidan juga berbicara gimana sih mereka ketika berhadapan dengan ibu yang mengalami depresi pasca melahirkan. Kemudian juga ada pengalaman dari para psikiater, bagaimana mereka mendapat pendampingi ibu yang depresi. Dan juga ada teori-teori kayak tadi seperti yang Mbak Nisa tanyakan, apa sih itu baby blues, kemudian juga apa sih itu postpartum depression. Nah, ini dibahas di buku ini. Dan juga buku ini alhamdulillah diberikan testimoni baik dari nasional maupun internasional. Jadi beberapa orang seperti dari Facebook gitu, kita mendapatkan testimoni positif dari Facebook, kemudian juga ada dari beberapa negara seperti di Amerika dan di Inggris, London, kita juga mendapatkan testimoni dari mereka gitu. Dan juga ada beberapa testimoni dari para ibu yang sudah terbantukan oleh Mother Hope Indonesia gitu. Luar biasa sekali. Ini kalau ingin gabung di komunitasnya ada di Facebook juga dan ada Instagram grupnya. WhatsApp grupnya. Jadi kita ada grup Facebook di Mother Hope Indonesia, Instagramnya juga di Mother Hope Team. Kita juga ada di website www.motherhopeindonesia.com. Nah, kita juga ada grup WhatsApp-nya nih. Jadi teman-teman yang sudah bergabung di grup Facebook, mereka juga bisa tergabung di grup WhatsApp gitu. Oke. Ini terima kasih banyak loh Moms, nggak berasa kan udah hampir 1 jam kita ngobrolin seputar Mother Hope Indonesia, terus mau ada bukunya, program-program di Mother Hope Indonesia, dan apa sih bedanya baby blues sama postpartum depression. Ternyata kalau boleh diambil garis merahnya, ini memang bisa saja menghampiri para ibu dari mulai dia hamil, melahirkan sampai menyusui ya Moms ya. Dan yang harus digarisbawahi kayaknya memang setiap wanita itu kan butuh apresiasi. Untuk 1 hari 20.000 kata per hari gitu kan untuk seorang wanita. Jadi kayaknya mungkin mulai dari sebelum hamil harus paham dulu nih ekspresi kita seperti apa, dan mungkin bisa dikomunikasiin sama suami atau keluarga terdekat, jadi udah saling paham nih kalau lagi begini berarti dia lagi marah nih, lagi ini dia butuh bantuan nih. Karena kayaknya kalau dari cerita yang Momiana tadi, sepertinya orang-orang yang mengalami postpartum depression ini adalah orang-orang yang butuh cinta, maksudnya butuh perhatian lebih gitu dari yang lain gitu. Ibaratnya punya teman ngobrol aja tuh udah luar biasa, sangat senang sekali ya, karena bisa ternyata gue nggak sendirian, gue punya teman buat cerita tentang kerisauan hati aku, kayak gitu-gitu. Sebenarnya sih simple ya, karena aku sendiri pun orangnya kalau misalnya udah cerita ke ibu aku atau ke adik aku, udah selesai gitu, nggak akan dipikirin lagi. Mungkin yang terjadi sama para moms yang mengalami postpartum karena tidak ada tempat untuk bercerita tentang keresahannya gitu ya mungkin ya. Dan juga beberapa faktor-faktor lainnya pastinya. Kalau dari Momiana ada kata penutupnya nggak sebelum kita akhirin di acara Wijaya Siti Ngobrol? Jadi namanya depresi pasca melahirkan itu adalah fenomena yang umum ya, komplikasi yang umum terjadi pada ibu pasca melahirkan, bisa dialami 1 dari 5 ibu. Nah, jadi depresi pasca melahirkan itu bukan karena mitos, bukan hanya dialami bukan karena kemasukan ya, bukan kemasukan jin atau bukan karena kemasukan setan, bukan karena dia kurang iman, atau misalnya dia berasal dari negara Amerika atau Eropa. Tapi namanya depresi pasca melahirkan itu rentan dialami oleh semua ibu dari berbagai macam golongan, dari suku, agama, ras, dan bangsa dan negara gitu, kulit putih atau kulit hitam atau orang Asia, kita semua tuh rentan mengalami depresi pasca melahirkan. Apalagi di dalam pandemik sekarang ini ya, kan juga bisa memicu seorang ibu mengalami depresi pasca melahirkan. Jadi ketika kita mengalami depresi pasca melahirkan, jangan pernah merasa sendirian, karena depresi pasca melahirkan itu bisa dipulihkan
dan ibu itu bisa kembali sehat, kembali bahagia, bisa kembali merawat buah hatinya dengan optimal. Jadi jangan takut, jangan merasa ini salahku semuanya, aku disalahkan atau aku merasa bersalah gitu, karena Kurangin bapernya ya berarti ya. karena depresi pasca melahirkan itu bukan salah kita ya, karena dalam hidup itu kadang ada sesuatu di luar kuasa kita sebagai manusia. Kayak misalnya kita kena kanker atau kita kena penyakit jantung ya, siapa sih yang pengen punya kanker atau penyakit jantung atau penyakit ginjal gitu? Kita kan semua nggak mau ya punya penyakit itu kan berada di luar kuasa kita gitu sebagai seorang manusia. Jadi ketika kita mengalami itu, ya sudah, sekarang bagaimana caranya kita bisa pulih, kita mendapatkan dukungan. Intinya sih jangan pernah merasa sendirian. Jadi apapun yang sekarang mau merasakan, ingat bahwa saya dan ibu lain juga mengalami depresi pasca melahirkan, dan ini bukan akhir dari segalanya gitu. Dan coba ngelihat, coba melihat sesuatu dari yang berlatih, berarti dari sekarang, dari sebelum hamil mungkin udah mulai berlatih ngelihat sesuatu tuh dari yang bagus-bagusnya aja. Jadi walaupun keadaan sekelilingnya menyebalkan, belajar untuk tetap bahagia. Tapi emang susah sih. Maksudnya nggak semudah membalikan telapak tangan ya nggak sih Mami Yana? Maksudnya untuk kita tetap terus happy, sementara di sekeliling kita tuh nyebelin, emang nggak gampang kan kayak gitu. Cuman itu bisa gitu ya. Jadi kalau di luar negeri itu biasanya ada deteksi dini sih Mbak. Gitu. Kayak di Amerika atau misalnya kayak di Jepang itu kan ada deteksi dini. Jadi ketika dia hamil, periksa kehamilan di trimester 1, 2, 3 pasca melahirkan, itu biasanya kan para bidan atau dokter kandungan itu menanyakan bagaimana kondisi ibu hamil. Nah sekarang di Indonesia juga udah mulai screening depresi. Jadi sekarang para bidan nih, makanya perlu dilatih para bidan dan para objin atau tenaga kesehatan di sekitar ibu untuk sama-sama mendeteksi. Karena tadi seperti yang Mbak Anissa bilang, karena kurangnya edukasi, karena kurang support, kurangnya informasi, kan banyak ibu yang tidak tahu dengan kondisi jiwanya sendiri. Nah oleh karena itu tenaga kesehatan nih yang perlu untuk menyadarkan ibu gitu, keluarganya, tenaga kesehatan. Jadi kalau misalnya sudah ada screening, sudah ada deteksi, kan semakin mudah nih untuk dibantu ibunya. Pokoknya intinya ibu yang mengalami depresi pasca melahirkan jangan pernah berjuang sendirian, karena repot kalau berjuang sendirian gitu. Kayak misalnya kalau misalnya kita kena sakit stroke atau penyakit Alzheimer misalnya, itu kan kita butuh bantuan buat berjalan, buat mandi, atau misalnya buat ke dokter. Nah itu juga depresi, makanya jangan pernah membiarkan ibu itu berjuang sendirian. Kita harus sama-sama support, kita harus sama-sama mendukung ibu gitu dari hal terkecil. Karena ada pepatah kan, it takes a village to raise a kid. Jadi butuh orang sekampung untuk membesarkan seorang anak. Wow, iya benar. Dan juga memang karena kita ini adalah makhluk sosial kan, jadi nggak bisa ngelakuin apa-apa sendirian. Jadi memang yang namanya makhluk sosial ini adalah makhluk yang harus bekerja sama dengan orang lain. Thank you banget ya Mami Yana, ngobrol santai berfaedahnya nih di episode ke-43. Aku jadi tercerahkan gitu, karena jadi tuh pada intinya sebenarnya memang harus memberikan banyak perhatian kepada orang yang mengalami postpartum depression. Jadi bukan yang masukkan jin lah, apalah gitu kan, karena emang momoknya di masyarakat tuh seperti itu gitu kan. Oke. Thank you banget ya. Sampai ketemu lagi, dan teman-teman yang memang setelah mendengarkan BJ Stuti Ngobras episode 43 ini, ada saudaranya atau tetangganya yang mengalami postpartum depression, tolongin dia. Jadi suruh gabung aja di Instagramnya tadi Mother Hope IND ya, dan Facebooknya juga Mother Hope Indonesia, dan ada websitenya www.motherhopeindonesia.com. Oke, thank you banget Mami Yana ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih waktunya. Sehat-sehat terus, dan semoga membernya tambah banyak ya. Amin. Dan bukunya lancar, sukses.
Iya, oke. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Mam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.